sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk menyaksikan video presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Via Maria Simajontak dengan NPM 0211231102 kelas 3A dengan dosen pengampu Ibu Yati Husnul Hayati SEMM dengan mata kuliah Business Communication and Negotiation. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan topik seputar ekonomi bisnis tentang strategi manajemen operasional. Maksud dan tujuan saya pada presentasi hari ini ingin membahas tentang satu, untuk menyampaikan pentingnya strategi manajemen operasional dalam keberhasilan bisnis. Yang kedua, menyajikan solusi terkait masalah yang dihadapi dalam manajemen operasional. Yang ketiga, menunjukkan manfaat dari implementasi strategi yang tepat. Mari kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi-materi yang saya sampaikan tadi, saya mengasih pertanyaan kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman tahu bahwa hampir 60% bisnis gagal dalam hanya masalah manajemen operasional? Nah, menurut teman-teman, apakah yang menjadi penyebabnya? Mari kita bahas bersama. Di sini saya akan membahas tentang masalah manajemen operasional. Yang pertama itu ada inefisiensi proses bisnis. Banyak perusahaan masih menggunakan proses bisnis secara manual atau menggunakan sistem yang sudah ketinggalan zaman, yang menyebabkan keterlambatan dan kesalahan manusia dan pemborosan sumber daya. Nah, contohnya itu proses yang dilakukan secara otomatis seringkali masih digunakan secara manual, sehingga memperpanjang waktu produksi atau pengiriman. Inefisiensi ini juga berdampak langsung pada produktivitas dan biaya serta menurunkan daya saing perusahaan di pasar. Nah, yang kedua ada kesalahan dalam pengolahan persediaan. Dalam pengolahan persediaan ini yang tidak tepat dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok yang berakibatkan pada kerugian finansial. Nah, kelebihan stok menambah biaya penyimpanan, sementara kekurangan stok itu bisa menghambat proses produksi dan memenuhi permintaan pasar atau pelanggan yang tepat waktu. Nah, pengolahan persediaan ini juga buruk dapat menyebabkan barang kadaluarsa atau urang, terutama untuk proses dengan masa simpan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya strategi pengolahan persediaan yang efektif dan dapat menghindari kerugian dan memastikan alur produksi berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga ada kurangnya integrasi teknologi. Teknologi ini juga sangat berperan penting dalam mempercepat dan memperbaiki proses operasional. Namun, banyak perusahaan masih enggan atau lambat dalam berinvestasi pada teknologi baru atau mengintegrasikan teknologi yang sudah ada. Nah, kurangnya integrasi ini bisa menghambat aliran informasi, mempersulit kolaborasi atau departemen, dan dapat menimbulkan kesenjangan data. Nah, contohnya ini apa? Contohnya itu tanpa adanya sistem integrasi, data penjualan mungkin tidak tepat, cepat, atau diteruskan ke tim produksi sehingga menyebabkan kurangnya stok dan penundaan. Dengan integrasi teknologi ini juga perusahaan dapat lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar, meningkatkan efisiensi, dan membuat keputusan yang berbasis data. Selanjutnya ada solusi utama untuk membantu meningkatkan efektivitas manajemen operasional. Yang pertama itu ada peningkatan otomatisasi proses. Menggunakan sistem otomatisasi untuk proses aspek operasional dalam mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Otomatisasi ini juga bisa diterapkan dalam tugas-tugas rutin seperti pengemasan, pengiriman, dan pemindahan barang di gudang. Dan dengan otomatisasi ini juga perusahaan dapat memaksimalkan produktivitas tanpa meningkatkan tenaga kerja dan yang signifikan, yang juga membantu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Yang kedua ada penerapan teknologi untuk pengolahan persediaan. Pada proses ini memungkinkan perusahaan untuk membantu atau memantau dan mengolah persediaan secara real time. Dalam proses ini juga membantu dalam memperkirakan kebutuhan stok, meminimalkan kelebihan dan kekurangan barang, serta mengoptimalkan pengaturan stoknya di gudang.
Dengan proses ini, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan menghindari risiko kehabisan barang yang pada akhirnya untuk membuat operasional lebih lancar dan responsif terhadap permintaan pelanggan. Yang ketiga ada investasi training karyawan. Teknologi baru hanya akan efektif jika karyawan tahu cara menggunakan dengan benar dan dengan memastikan semua staf menerima pelatihan yang memadai. Perusahaan ini juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal, menggunakan sistem baru dan memastikan transisi teknologi baru berjalan dengan lancar. Hal ini berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada manfaat utama yang dicapai untuk manajemen operasional yang efektif. Yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya. Dengan mengoptimasikan proses, memanfaatkan teknologi yang canggih, dan menerapkan prediksi berbasis data, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Misalnya penggunaan robot di gudang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual dan mempercepat proses pemindahan barang. Integrasi sistem yang baik juga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administratif dan pengolahan persediaan. Yang kedua ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Dengan mengadopsi teknologi dan sistem manajemen yang lebih modern, perusahaan ini juga bisa lebih mudah memantau dan mengontrol kualitas produk dan layanan. Alat-alat digital dan teknologi analitik memberikan data real time yang memungkinkan perusahaan untuk segera mendeteksi dan memperbaiki masalah kualitas sebelum mencapai pelanggan. Yang ketiga ada peningkatan kepuasan pelanggan. Ketika proses operasional berjalan dengan lancar, pengiriman menjadi lebih cepat dan kualitas produk tenaga kerja, pengalaman pelanggan otomatis akan lebih meningkat, dan kepuasan ke pelanggan yang lebih tinggi biasanya muncul, dan kecepatan layanan, kualitas yang sistem yang konsisten, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang dengan cepat. Selanjutnya ada contoh studi kasus bagaimana Amazon mengoptimasikan sistem manajemen operasional dengan menggabungkan teknologi canggih, otomatisasi gudang, dan penggunaan data untuk mempercepat proses pengiriman. Yang pertama itu ada optimasi gudang dengan robotika. Amazon menggunakan Amazon Robotics sebelum Kiva System di pusat distribusinya untuk meningkatkan efisiensi pengolahan gudang. Robot-robot ini juga membantu dalam memindahkan rak berisi produk ke area pengemasan, sehingga mengurangi kebutuhan staf dan berjalan dengan berbagai daerah. Yang kedua ada prediksi permintaan, penggunaan data, dan algoritma AI. Amazon ini juga menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan atau AI dan analisis big data untuk memprediksi permintaan pelanggan. Dengan membantu pola pembelian dan perilaku pengguna, Amazon dapat menentukan produk mana yang cenderung dibutuhkan lebih banyak atau kurang di waktu tertentu. Yang ketiga ada pengiriman cepat dengan sistem anti-robbery shipping. Dalam penerapan ini juga salah satu inovasi Amazon yang memungkinkan pengiriman produk bahkan sebelum pemesanan resmi dilakukan. Sistem ini juga melakukan data historis dan preferensi pelanggan untuk memprediksi pesanan berikut dan mengirimkan barang ke pusat distribusi terdekat dengan pelanggan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari penjelasan saya. Yang pertama itu strategi manajemen operasional yang lebih efektif sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Yang kedua, solusi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi dapat mengatasi banyak tantangan dalam operasional. Yang ketiga, manfaat adalah efisiensi, pengurangan biaya, dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Terima kasih kepada teman-teman semua dan ibu dosen yang sudah menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.